Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penerapan sistem informasi administrasi di salah satu instansi pemerintah, khususnya bidang perpajakan, yaitu melalui e-Samsat. Dengan saya Zahri Yulia Ilham. Saya Nabi Ilham. Saya Damaras Farani. Saya Nekesya. Saya Iva Perjona Simarmata. Sistem informasi administrasi merupakan sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan proses administratif secara terintegrasi. Dalam konteks pemerintahan, sistem informasi administrasi mendukung berbagai fungsi seperti pengelolaan data, kependudukan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik lainnya. Tujuan utama dari penerapan sistem informasi administrasi adalah untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan akurasi data, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu contoh nyata dari penerapan SIA adalah e-Samsat, yaitu sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kantor Samsat. Prosesnya dilakukan melalui kanal digital seperti ATM, mobil banking, dan gerai rental yang telah bekerja sama. e-Samsat merupakan hasil integratif antara Badan Pendapatan Daerah, Bpenda, Kepolisian, dan PT Jasa Raharja, sehingga data kendaraan, status pajak, dan asuransi dapat diverifikasi secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini mendukung prinsip efisiensi dan transparansi dalam pelayanan administrasi publik. Analisis SWOT terhadap sistem e-Samsat sebagai bagian dari sistem informasi administrasi. Yang pertama ada kekuatan atau strengths. Yang pertama mempermudah proses pembayaran pajak bagi masyarakat. Yang kedua menghemat waktu dan biaya operasional. Yang ketiga terintegrasi antara instansi sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu ketergantungan terhadap jaringan internet dan infrastruktur digital. Yang kedua kurangnya digitalisasi digital di sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil. Yang terakhir, belum semua wilayah tersebut menerapkan sistem ini secara optimal. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama itu meningkatnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat. Yang kedua potensi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak kendaraan. Yang ketiga dukungan kebijakan pemerintah terhadap transformasi digital sektor publik. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama risiko kebocoran data dan serangan siber. Yang kedua ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Yang terakhir masih adanya praktik percalonan akibat kurangnya sosialisasi dari edukasi. Strategi yang dapat kita terapkan, yang pertama pemerintah perlu meningkatkan keamanan sistem informasi. Yang kedua memberikan pelatihan kepada petugas dan edukasi kepada masyarakat. Yang terakhir melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai ilustrasinya, wajib pajak mengakses situs atau aplikasi e-Samsat sesuai domisili kendaraan. Setelah memasukkan nomor polisi dan nomor induk kependudukan, sistem akan menampilkan data kendaraan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal digital yang tersedia, seperti ATM atau mobil banking. Setelah transaksi selesai, bukti pembayaran akan dikirimkan secara elektronik dan dapat digunakan untuk pengesahan STNK di gerai Samsat terdekat. Sebagai kesimpulan, e-Samsat merupakan contoh nyata penerapan sistem informasi administrasi yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan. Dengan dukungan teknologi informasi, sistem ini mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Meskipun masih terdapat tantangan seperti literasi digital dari keamanan data, dengan strategi yang tepat, sistem ini berpotensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dokumentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.